Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toliba Rifki Syahpadisna, mahasiswa UPI Kampus Medang dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya adalah mahasiswa aktif yang sudah menempuh 7 semester lamanya, atau bisa dibilang 3 tahun duduk di bangku perkuliahan ini. Saya juga aktif di beberapa organisasi kampus, baik itu mengenai minat dan bakat maupun pengabdian. Khusus pengabdian, saya mengikuti Kampus Mengajar. Kampus Mengajar adalah salah satu program yang menurut saya sangat menarik bagi perhatian saya. Saya mendengar berbagai kisah yang asyik dan luar biasa dari alumni Kampus Mengajar Angkatan 1. Hal tersebut itulah yang membuat saya benar-benar tertarik untuk ikut Kampus Mengajar di Angkatan 2 ini dan siap untuk mengabdikan diri. Kampus Mengajar adalah salah satu program Merdeka Belajar dari Kemendikbud Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan berbagai program studi untuk terjun langsung mengajar, membantu sekolah, dan menerapkan program yang telah ditetapkan Kampus Mengajar ke sekolah-sekolah pelosok yang ada di berbagai daerah, baik itu di jenjang SD maupun SMP. Setelah proses pendaftaran yang cukup panjang, akhirnya saya diamanahi untuk mengabdi di SMP Negeri 2 Ujung Jaya, yang mana letak sekolah tersebut berada di Kabupaten Sumedang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Untuk menuju ke sekolah tersebut, saya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari UPI Kampus Daerah Sumedang dengan jarak 46 km. Selain jarak dan waktu, tentunya medan yang ditempuh untuk menuju sekolah tersebut cukup menantang. Dimulai dari hilir mudiknya truk besar, kemudian terdapat debu tebal akibat proyek tol, dan jalan yang berlubang juga berlumpur. Ya, semua itu perlu saya lewati selama 5 bulan lamanya. Namun, itu semua bukanlah halangan yang berarti bagi saya. Saya mengawali kegiatan ini dari tanggal 2 Agustus 2021 hingga 18 Desember 2021, yang diawali dengan observasi ke sekolah penempatan, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan program Kampus Mengajar, dan diakhiri dengan penarikan kembali mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 2. Selama kegiatan berlangsung, saya memiliki banyak kenangan yang luar biasa. Selain itu, terdapat juga pelajaran yang mungkin tidak bisa saya dapatkan hanya di bangku perkuliahan. Selanjutnya, saya ditemani oleh 7 orang yang kebetulan dari sesama UPI, namun berbeda program studi. Di sini, kami bergerak sebagai tim yang mana masing-masing mahasiswa memiliki tugasnya sendiri. Dan untuk saya sendiri, saya memiliki tugas untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang berlangsung. Di awal bulan Agustus hingga akhir, kami melakukan kegiatan home visit, mengingat masa pandemi yang mengakibatkan tidak boleh adanya kegiatan di sekolah. Saat home visit, kami membantu siswa belajar secara daring. Kami membantu siswa untuk memahami setiap materi yang guru-guru sampaikan melalui grup WhatsApp. Selama bulan Agustus ini, kami sudah mengunjungi seluruh kelompok belajar. Dimulai dari kelas 7 hingga kelas 9, semuanya sudah kami kunjungi. Selanjutnya di bulan September hingga Desember, terdapat kebijakan baru bahwa pertemuan tatap muka atau PTM mulai diberlakukan kembali. Namun hal tersebut dilakukan secara terbatas. Hal ini adalah kesempatan emas
bagi kami untuk menjalankan program-program yang telah kami rancang sebelumnya. Setiap hari Senin sampai Sabtu, kami pergi ke sekolah. Dari pukul 6.30 sampai pukul 7, kami melaksanakan protokol kesehatan. Karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan di sekolah harus tetap diterapkan. Dilanjut, pukul 7 hingga 7.30, saya dan teman-teman saya melakukan literasi. Yang mana literasi ini kami terapkan untuk mengukur sudah sampai manakah siswa dapat menyerap informasi dari apa yang mereka baca atau apa yang mereka lihat. Di sini ada macam-macam literasi. Dimulai dari literasi membaca, kemudian ada literasi digital, literasi numerasi, dan hingga literasi membaca Al-Quran. Lalu pada pukul 7.30 hingga jam 10 dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini saya melakukan kegiatan pembelajaran pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. RPP yang digunakan di sekolah ini masih menggunakan RPP darurat. Untuk metode pembelajarannya itu sendiri, guru-guru menerapkan pembelajaran secara konvensional. Selain pembelajaran secara konvensional, guru-guru juga menerapkan pembelajaran cooperative learning. Dan terakhir, untuk medianya sendiri, guru-guru biasanya menggunakan media PowerPoint yang ditembakkan melalui layar infocus atau layar proyeksi. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan tambahan yang dilaksanakan di sekolah. Seperti contohnya pada bulan Oktober, kami melakukan perlombaan olahraga antar kelas. Kegiatan PORAK ini diantaranya adalah perlombaan futsal antar kelas, perlombaan voli putra antar kelas, dan perlombaan voli putri antar kelas. Selanjutnya pada bulan November, kami melaksanakan program workshop digital, yang mana di kampus mengajar itu sendiri terdapat program wajib yang harus kami terapkan, yaitu adalah adaptasi teknologi. Maka dari itu, kami melaksanakan workshop digital untuk guru dan siswa. Workshop digital ini, kami mengajarkan guru dan siswa bagaimana cara menggunakan Google Form. Selanjutnya, kami juga mengajarkan bagaimana guru-guru membuat kelas di Classroom, bagaimana menginput tugas, dan lain sebagainya. Kami juga mengajari siswa bagaimana menggunakan Classroom, dimulai dari memasukkan kode kelas dan juga menginput tugas yang diberikan oleh guru. Kami sangat bersyukur program workshop digital ini berjalan dengan baik, bahkan guru-guru langsung menerapkan penilaian akhir semester atau PAS kepada siswa-siswa. Saat proses belajar mengajar, saya menemukan berbagai macam karakter peserta didik, yang pastinya membuat saya berpikir strategi dan metode apa yang harus saya terapkan di pembelajaran agar semua peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Kampus mengajar ini sangat memberikan kesan yang luar biasa bagi saya, mulai dari kerjasama tim antar mahasiswa, kemudian kedekatan kami dengan guru-guru yang sangat erat, dan juga kedekatan kami terhadap beberapa siswa di SMPN 2 Ujung Jaya yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti program ini, memberikan saya kesempatan untuk belajar dan terjun langsung merasakan atmosfer pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah sama-sama berjuang untuk menerapkan program kampus mengajar angkatan 2 ini. Kemudian, saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar SMPN Negeri 2 Ujung Jaya, karena selama 5 bulan ini kita telah mengukir sejarah bersama yang mustahil untuk saya lupakan.
Karena mau bagaimanapun, setiap ada pertemuan, perpisahan selalu datang menghampiri. Walau begitu, tali silaturahmi kita harus tetap terhubung dan terjalin. Saya Toliba Rifki, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.